Hanuman adalah seekor kera putih pemuja taat Dewa Rama dalam serial Ramayana. Hanuman salah satu makhluk abadi sehingga wajar sering muncul tidak hanya dalam serial Ramayana seperti kemunculannya dalam serial Mahabharata. Banyak aksi heroik yang telah ia lakukan dalam pertempuran yang ia alami, bahkan sampai membuat kita terkagum-kagum dengan aksinya. Berikut tim Sukses Channel akan merangkum 4 aksi heroik Hanuman. Yang pertama, Hanuman versus Cakra Sudarsana. Untuk membungkam ego si Cakra Sudarsana yang selalu menganggap dirinya senjata paling sakti, Krishna meminta bantuan kepada Hanuman untuk meredam kesombongannya dengan menelan Cakra Sudarsana. 2. Hanuman versus Parasurama. Kala itu Parasurama sedang menghajar para kesatria dengan membabi buta tanpa menghiraukan penjelasannya. Hanuman datang untuk menyadarkan Parasurama bahwa tindakannya salah terlalu cepat, marah dan emosian. Aksi heroiknya adalah Hanuman menyembur Parasurama. 3. Hanuman versus Mahadewa. Hal ini akibat sapi Dewa Rama yang dipakai untuk upacara Aswamedayanya diculik oleh putra Viramani. Viramani ini adalah pemuja setia Mahadewa. Oleh karenanya Mahadewa melindungi daerah kerajaan Raja Viramani, sehingga menyebabkan Mahadewa menyerang Hanuman yang berada di sisi Dewa Rama. 4. Hanuman versus Garuda. Garuda si tunggangan Krishna selalu menganggap dirinya yang terhebat karena sering dipakai terlibat dalam perang oleh Sri Krishna. Hanuman datang untuk membunuh ego Garuda atas perintah Dewa Rama. Kisah pertarungan Hanuman dengan burung Garuda Sri Krishna terjadi saat Sri Krishna muak dengan kesombongan Garuda, Cakra Sudarsana dan Satyabhama. Hingga akhirnya Basudewa Krishna meminta bantuan ke Hanuman untuk membunuh ego mereka. Berikut kisah lengkapnya. Peran Hanuman tidak hanya ada di kisah Ramayana. Dalam kisah Mahabharata, perannya sangat penting. Salah satunya adalah membunuh ego Satyabhama, Cakra Sudarsana, dan juga Garuda si tunggangan Krishna yang sering diajak berperang. Satyabhama menganggap dirinya yang paling cantik di antara semua istri Sri Krishna. Bahkan meremehkan Sri Rama yang rela berkeliaran di tengah hutan hanya demi membebaskan Dewi Sita. Padahal Sita tak secantik aku. Kenapa tidak cari saja wanita pengganti lain? Kata Satyabhama dengan kesombongannya. Sementara Cakra Sudarsana menganggap dirinya senjata yang paling kuat di alam semesta, karena semua tugas penting dilakukan olehnya, bahkan digunakan untuk membunuh kesatria-kesatria hebat. Di sisi lain, Garuda menganggap dirinya sebagai burung yang dapat terbang tercepat. Di samping kekuatannya yang sangat besar yang digunakan Krishna dalam banyak kesempatan mengalahkan raja-raja Asura, Garuda menjadi semakin bangga dan ego. Dia bertengkar dengan semua orang. Dirinya menganggap terkuat dan tak ada yang mampu bersaing dengannya. Untuk memperbaiki ego dan kesombongan Satyabhama, Cakra Sudarsana, dan Garuda, Sri Krishna berencana memanggil Hanuman.
si pemuja setia Sri Rama yang tak pernah membanggakan dirinya, meskipun dirinya sangat sakti dan juga termasuk ke dalam salah satu makhluk abadi. Saat waktunya telah tiba, Krishna memanggil burung Garudanya untuk datang ke kerajaan Dwaraka. Saat tiba di istana Dwaraka, Garuda dihadang oleh penjaga gerbang istana, yang tidak lain dan tidak bukan adalah si Cakra Sudarsana. Garuda dihentikan dan dipaksa menunggu karena Krishna lagi melakukan pertapaan. Sementara Garuda membangkang dan tidak menghiraukannya. Garuda meyakinkan bahwa Krishna lah yang memanggil aku ke Dwaraka. Jadi kamu tak bisa nahan aku. Maka terjadilah cekcok adu mulut di antara mereka. Mereka saling membanggakan dirinya satu sama lain. Hingga akhirnya Krishna memanggil Garuda sehingga cekcok itu terhenti. Garuda langsung menuju istana dan Krishna memerintahkan Garuda dan beberapa pasukan untuk menjemput Hanuman. Garuda merasa tersinggung karena Krishna meragukan kesaktiannya. Untuk menjemput satu monyet tak perlu melibatkan pasukan besar. Cukup saya seorang diri mampu membawa monyet itu ke Dwaraka. Bahkan akan saya paksa apabila Hanuman menolak. Krishna tersenyum dan mempersilahkan Garuda seorang diri untuk menjemput Hanuman. Setelah Garuda bertemu Hanuman, Hanuman terlihat asik bertapa sambil menyebut Jai Sri Rama, Jai Sri Rama. Karena Hanuman tak membuka mata, lalu Garuda mengepakkan sayapnya sambil mengganggu Hanuman. Hanuman saat itu langsung terkejut dan melihat sosok burung Garuda di depannya. Merasa diganggu, Hanuman lalu melilit Garuda dan menanyakan apa tujuannya datang menghampirinya. Lalu Garuda menjelaskan bahwa ada pesan dari Raja Dwaraka, yaitu Krishna, agar Hanuman mendatangi Sri Krishna. Saat itu Hanuman menolak karena tujuan sesungguhnya adalah sangat ingin bertemu Sri Rama. Saat itulah Garuda memakai kekuatannya untuk mengikat Hanuman dan segera membawanya ke Dwaraka. Dengan menyebut Jai Sri Rama, ikatan itu terlepas dan Hanuman berbalik melilit Garuda untuk kedua kalinya, lalu melemparkannya. Setelahnya, Garuda langsung tiba di Dwaraka dengan perasaan yang kecewa, tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Ego dan kesombongannya seketika turun tatkala mengetahui kekuatan Hanuman. Krishna tersenyum dan dalam hati berkata, inilah pelajaran yang paling berharga yang harus diterima Garuda agar tidak selalu menganggap dirinya paling sakti. Nah, Sri Krishna berkata ke Garuda, wajar saja Hanuman tak mau ke Dwaraka karena kamu mengatakan bahwa aku yang memanggilnya. Katakanlah bahwa Sri Rama yang memanggilnya ke sini. Nah, Krishna juga berkata ke Satyabhama agar Rukmini duduk di sebelah Krishna dan harus memakai sari sita karena Hanuman akan datang. Satyabhama marah dan tak mau sampaikan pesan itu. Lalu Satyabhama yang memakai pakaian selayaknya Dewi Sita karena dia merasa paling cantik dan cocok. Krishna berkata, yang penting saya sudah menyampaikan. Sekarang terserah Anda jika ingin ada di sampingku. Nah, setelah Garuda kembali menemui Hanuman dan menyampaikan pesannya bahwa Sri Rama yang memanggil untuk datang ke Dwaraka. Hanuman sangat senang sambil meneteskan air mata. Akhirnya bisa bertemu dengan tuannya. Seketika Hanuman langsung terbang dengan cepat sehingga langsung menggetarkan Dwaraka. Di pintu masuk, Hanuman dihadang oleh penjaga gerbang alias si Cakra Sudarsana. Penjaga gerbang menanyakan apa maksud tujuan datang ke Dwaraka.
Lalu Hanuman menjawab, ia akan menemui Sri Rama. Dengan angkuh si penjaga mengusir Hanuman karena Sri Rama tidak ada di sini. Sambil tertawa mengatakan Hanuman salah alamat. Hanuman bersikukuh tak mau pergi karena yakin tuannya ada di dalam. Disinilah penjaga gerbang berubah jadi Cakra Sudarsana dan menyerang Hanuman. Hanuman mampu menghindar, lalu membesarkan badannya dan mengambil Cakra Sudarsana lalu memakannya. Setelah bisa taklukkan Cakra Sudarsana, Hanuman menuju istana. Krishna lalu berubah jadi Sri Rama dan menemui Hanuman. Hanuman senang sambil memeluk tuannya. Lalu Hanuman bingung melihat wanita yang di samping Sri Rama dan berkata, "Di mana Dewi Sita? Kenapa pelayannya yang ada di samping Sri Rama?" Di sanalah Satyabhama merasa bersalah dan tak akan meninggikan egonya lagi, serta bergegas memanggil Rukmini. Saat Rukmini datang membawa makanan untuk Hanuman, Hanuman langsung berkata, "Inilah Dewi Sitaku yang aku abdikan hidupku untuk Sri Rama dan Dewi Sita." Saat Hanuman diberi makanan oleh Sita, saat membuka mulutnya keluarlah Cakra Sudarsana. Dan akhirnya Cakra Sudarsana meminta maaf terhadap kesalahannya. Garuda, Satyabhama, dan Cakra Sudarsana akhirnya tersadar akan ego dan kesombongan.